Kalau ngobrol sama yang ini, gue harus kosong banget. Soalnya gue tuh suka dapat banyak banget dari temen gue yang hadir hari ini gitu. Dulu di kuliah, gue bingung. Nih orang ngapain ya? Kok lulus gitu? Kok gue enggak gitu? Ternyata gue ngundurin diri. Ternyata dia lebih teguh dari gue. Dan yang gokilnya sekarang, gue tahu kenapa dia lulus. Karena akhirnya dia menggunakan ilmu-ilmunya mungkin ya untuk berbagai macam bisnis. Ada bisnis kuliner, ada bisnis jualan barang-barang mewah dan branded. Tenang, ini bukan Brasco. Bukan barang-barang mewah dan bermerek, bukan Brasco. Tapi adalah Pluton. Bener nggak Put? Ngomongnya Pluton. Juga Pluton juga lagi di situ lah, lagi Pluton. di situ. Lu akhirnya bikin Pluton tuh kenapa ya Put? Awalnya bukan gue bikin lah. Jadi kalau gue boleh bercerita ya. Jadi awalnya adalah gue tiba-tiba didatengin oleh semesta entah di mana. Ini. Semesta entah di mana. Gue ngurusin satu toko yang sebelum Pluton gitu ya, yang gue build bareng partner-partner 2013 sampai 2018. 5 tahun dengan kita jalanin bisnis itu. Pada saat 2018 menurut kita kita udah nggak capable dengan umur, ada yang udah nikah, ada yang ribet dengan pekerjaannya, jadi semuanya side kita tahu kapan waktunya, ya udah ini artinya harus di stop, jangan dipaksa dibanding udahan gitu. Ya udah kita stop urusan di situ retail, gua kembali lagi ke pencangkulan dunia lain itu. Pencangkulan ke situ, sana kemari dan lain sebagainya. Tiba-tiba 2021 dengan 2020 yang kita chaos satu dunia ini. Iya. Mantap banget. Reset. Iya. Reset. Kurang dua kata Mas. Apa tuh? The Great. Ya, makanya riset, uang itu kotor, jadi harus digital, jadi harus digital bro, itu membersihkan semuanya. Nah, gitu. Nah 2021 tiba-tiba, dulu dia ini adalah kakak kelas SMP gua. Out of nowhere gue udah gak pernah kontak, tiba-tiba ngabarin, Put, apa kabar, masih ngurusin toko dan lain sebagainya, gini. Gue bilang enggak, terakhir 2018. Terus ketemu yuk sama suami gue, itu gue ketemuin, ternyata suaminya ini lagi dapat tugas dan mandat dari seseorang yang ingin punya bisnis ini. Coba deh buka toko tersebut gitu. Cikal bakal Pluton nih. Cikal bakalnya gitu. Di situ terus gue tanya, tapi tokonya apa? Gue nggak expertise di situ loh. Kenapa? Karena yang mereka tujukan adalah awalnya adalah itu menjadi toko sepeda. Gitu. Oh selama ini kan lo retail, Maris. Iya, retail dan lain sebagainya lah. Gue hanya berjualan di sisi lifestyle yang tiba-tiba aku disuruh sporty. Sesuatu yang susah banget putra gue ajak itu. Ya mungkin sporty ya, tapi tidak setiap hari. Nah untuk di sini nih orang-orang ini setiap hari dan mereka ambisius semua lah dalam hal itu gitu. Gue udah bilang gitu di awal, tapi nggak bisa. Ya udah sambil jalan. Tapi lo bisa bikin sistem, lo bisa bikin ini. Gue bisa gather up tim untuk ngerjain itulah sampai toko jadi. Gitu. Tiba-tiba gue dikasih waktu 100 hari lah, 90 hari dari scratch sampai jadi toko nang. Itu. Aku bulan Januari didatengin, di DM aku datang, hai, Februari, Maret, April. Ya, April sebelum ini ya udah jadi, karena pas bulan Mei yang punya owner ulang tahun. Oh, gue diundang tuh Juni awal. Iya. Nah, itu yang benar-benar udah full kebuka. At least nih ibaratnya apa ya, soft openingnya. Soft openingnya bulan itu. Udah gue gather up tim lama gue pada bisa, ada yang saya coba, ada yang apa, yuk bikin barang, ada yang belum sampai apa-apa tapi gue paksa dan lain sebagainya. Ya anehnya jadi aneh buat gue, ternyata capable. Pada saat udah jadi, lo dateng, udah lihat dan lain sebagainya,
itu gue berjalan 6 bulan, terhitung gue sebenarnya sebagai tanda kutip dan tim ini adalah konsultan untuk si bisnisnya. Gitu. Pada saat udah berjalan ternyata teman-teman di dalam masih butuhin gue dan tim untuk jalanin day to day operasionalnya gitu. Masuklah gue, ya udah gue oke deh karena waktu gue masih bisa, terus pekerjaan gue menurut gue masih bisa gue kerjakan bersama dan lain sebagainya, ya udah jalanlah ke situ gitu. Terus gue ya udah gue terusin, udah deh dikerjakan sampai sekarang lah, alhamdulillah nih. Nah si konsep ada sepeda statis di dalam tuh itu lu? Itu awalnya sebenarnya mereka juga ngeidein lah, ada satu produk ini loh, gimana gitu, menurut diskusi dan lain sebagainya. Gue bilang ya, mengingat yang sepedaan banyak tapi anak baru belum tentu bisa afford sepeda itu, ya harus dibikin. Udah ada sepeda statis itu, kenapa lo nggak jadiin sebagai celebrity fitness juga? Siapapun yang mau berlatih, anak baru yang mau latihan mau fitness, ya udah silakan lah gitu. Jadi bisa ke semua kalangan. Jadi intinya gue adalah, gue tahu nang maksudnya bisnis yang semuanya tertuju ke satu poin khusus, misalkan ya itu untuk ke sepeda doang, lo pasti harus nge-grab dari kacamata yang lebih luasnya lah, apa gitu. Mungkin ya udah setelah sepedaan, apakah mereka setiap hari akan pakai baju ketat itu? Tidak kan? Enggak dong. Pasti selesai mandi baju normal atau baju kerja. Ya udah sediain juga aja baju kerjanya, baju casualnya lah. Itu berarti kalau dari Sediain masuk kiri. Ya, yang sekarang lagi gua puter nang kalau lo udah kesana lagi. Kenapa? Kita tahu orang-orang sekarang kerjaannya udah pada normal hitungannya nang. Jalanan udah sudah mantap gitu, udah macet dan lain sebagainya. Jadi gue coba ubah, ngeliat ya udah yang lifestyle dibanyakin, orang toh udah market yang mau dituju udah tahu ini toko sepeda awalnya. Lo butuh ganti parts, lo butuh servis segala macam bisa ke situ, tapi gue mau coba cari ya kacamata lebih luasnya lah di situ. Nah berarti orang tuh bisa datang ke Pluton tuh datang aja atau booking Dateng atau aja. bayar? Datang aja, nggak ada bayar, nggak ada apa. Sekarang pun di tempat itu ya gue maksudnya udah mengidein dan kebetulan sama partner-partner dan lain sebagainya mereka pun setuju dengan ide kita bersama gitu ya, brainstorm. Udah gue pasangin OHP di lobbynya, terus kita udah punya si DJ, siapapun mau bikin acara, mau sharing session di situ dan lain sebagainya, ya bisa dipakai tempat itu gitu. Gokil. Dan itulah gue ada plan ke depannya adalah mengubah orang yang taunya stigma ini toko sepeda, memang toko sepeda, tapi di luar itu gue mau ya siapapun lo bisa datang deh, nggak usah takut, nggak usah deg-degan gitu. Iya karena kan Pluton dari nama-nama di belakangnya termasuk lu, ada sih jipernya sih orang masuk sih. Iya dong. Iya, tapi kalaupun lo ngelihat itu, maksud gue ya itu mungkin gue di dunia yang mungkin kita kenal dan tahu gitu. Iya Tapi di dunia tersebut yang anak-anak sepeda ada yang lebih nyebrang lagi nang. Gitu. Mereka bisa setiap hari harus 100 kilo sepedaannya. Dengan kecepatan 50-60. Bilang, "Mas, sebalapan nama gue Jack nih." gitu. Kok ngebut amat gitu. Ternyata nggak buat terbang. mereka normal. Oh gitu. Buat mereka itu adalah hal yang normal. Jadi gue lihat di dunia mereka nih ada lagi nih komplotan-komplotan yang dia elitis dan ambisis. Apa tuh nyebutan? Iya. Ada itu. Dan gue kaget, gue banyak belajar dan kaget ngeliat orang yang baru lagi. Ternyata yang dalam, ya misalkan kayak gue di sneakers gitu, gue suka, gue dalam ya udah. Tapi sekali ini di sepeda yang sampai gue ikut kompetisi, gue A B C gitu nang. Dan jarang capek gitu. Ada yang teman kita satu kecelakaan turunan di gue lupa di Manado di Belitung atau ya mana lah, pokoknya dia ikut race turunan 80 nang kilometer per jam. Gila. Naik sepeda, terus dia belokan nggak tahu gimana, pokoknya dia jatuh, wah terpelanting, tulang hipsnya ada lepas 4 gitu di dalamnya. Sepedanya nggak apa-apa, itu nomor 1. Tapi orangnya yang patah-patah. Memang teman-teman semua ada harga, ada barang. Anjir sepedanya nggak Sepedanya nggak baret, nggak apa, cuma lu tahu biasanya ada rem yang buat ganti gigi. Ya itu bengkok aja sedikit karena nahan ban. Tapi sisanya nggak ada baret, man. Itu kita semua langsung pantesan gitu. Tapi orangnya
Sampai sekarang dia lagi recovery, dan yang kampretnya adalah dia 2 bulan dibilang 6 bulan jangan sepedaan dulu, ya sekitar gitu lah, 4 jangan sepedaan dulu. 2 bulan terapi apa udah bener udah paksain jalan, paksain latihan di sepeda statis, sekarang udah sepedaan lagi walaupun jalannya yang kanan kadang-kadang masih ya belum bisa gitu. Normal karena kan dipasangin pennya udah berapa belas dan sebagainya. Gimana sih Nang tulang rongga sini sama paha yang penopangnya, nah ini patah 4 di dalam Nang. Terus udah bisa gitu, gue bilang ini entah ambisi, entah kesukaan, entah apa, gue wow. Pen buat tulang-tulang dijual di Pluton juga nggak? Karena iya kan. Kayaknya buktinya sepeda tidak apa-apa. Iya kan. Gue lagi mau taruh sebenarnya teman-teman yang di agen asuransi. Semuanya untuk buka stand di situ sih Nang. Gitu. Persiapannya ke situ kayaknya itu. Tapi itu edan menurut gue gitu. Karena waktu gue masuk ke Pluton aja, buset nih baju. Jersey ya ngomongnya. Jersey. Gue bilang, bapak gue kan lagi giat sepeda kan. Terus gue ngeliat, buset. Minta kado jersey, pantasan dia minta kado jersey. Iya. Gue bilang, Putra jualan ginian. Gue ada lagi Put, kayak gue mempertanyakan, bener-bener mempertanyakan Put. Kalau yang sisi kiri, yang baju kasual, itu makanan lu lah. Iya. Dan maksudnya dengan taraf yang di kelas kita masih kebeli, Nang. Kebeli. Masih kebeli gitu. Karena kan gue harus masukin itu terpaksa. Daya gunanya masih bisa banyak. Ini kan khusus dengan harga yang gue abis ngelihat barang itu pun juga pertama kali masuk dan pelajarin gue, hahnya banyak. Yang bener loh. Gue gini-giniin kan. Ini nggak robek, ini cobain. Apa ya gitu. Tapi ya udah jatuhnya merek menurut mereka fungsi, dan ya gue melihatnya, maaf nih teman-teman semuanya ya kalau nonton, ya ajang pamer. Ya iya sih, abis apa lagi? Siapa yang paling. Sekarang balik lagi ke olahraga ini. Maksudnya nggak itu utamanya, tapi ada ya? Ada. Karena olahraga itu menurut gue sangat kompetitif in any way. Satu, mungkin dari dandanan lo, dari sepeda lo yang keren. Kalau orang-orang ambisius ngejarnya apa? Gue harus podium. Gue harus paling cepet di dalam kota. Gue harus paling cepet di Bintaro areanya mereka. Gue harus paling ini. Dan itu kayak mereka punya adrenaline rush yang ke situ sangat gitu loh. Dan wow, aku Wallace. Jadi kadang tiar. Kamu suka ngebut-ngebut, aku Wallace. Gitu. Jadi, wow. Aku digendong aja boleh. Iya. Nggak, soalnya kan lu juga jual running juga lu memprovide kan. Yap. Karena kan ya itu ya gue kan pernah cukup aktif tuh di situ sampai akhirnya kayak banyak ya pengeluarannya ya gitu. Terus udah di endorse waktu itu sama Nike, kayak tetap banyak ya gitu ya. Gimana ini ada benda lain yang jadi penopang olahraganya. Iya. Gila. Dan itu harus gitu. Ya dari zaman dulu kan anak basket aja kan mesti sepatunya Air Jordan apa. Tapi ya itu nah, maksud gue olahraga itu paling banter apa sih? Ya raket. Oke. Iya. Main basket bola dan sepatu. Iya. Lo lari cuma butuh sepatu. Iya. Ini lo harus ada satu mesin lagi yang bikin lo keringetan. Iya. Tapi mahal. Iya. Dan lo harus cara naik mesin itu ya lo harus menjaga badan lo dengan celana. Dengan celana ya, dengan apa ya. Karena gue udah di tahap, gue pernah nyobain maksimal gue udah sempet di 50 kilo lah. Bagus dong. 50 kilo, udah sempat ada gitu. Tapi ada poin-poin karena apalagi gue newbie, ini hal yang paling berharga di tubuh seorang laki-laki itu kram bro. Oh, sampai kram Put? Tegang Nang. Kan, tadi kok nggak ada rasanya nih. wah, yang bener loh. Akhirnya gue nanya-nanya, itu emang pasti kayak gitu awal-awal karena lo harus ada lagi lah fittingnya harus ngepas. Karena di mereka itu 1 mili berpengaruh. Oh. Apapun ukuran 1 mili itu bisa berpengaruh ke badan lo enak atau enggak di situ. Dan gue kaget juga, itu pelajaran lagi lah. Gitu. Tapi kan kalau tegang awal-awal tanpa diceritain sama yang senior-senior kan. Kamu bangsa. Jebak ya, terjebak. Siram air dingin kok nggak apa-apa, nggak ada rasa. Panik kan? Panik dong. Panik lah. Iya kan? Iya anjir. Hancur gitu.
Jadi kalau udah, ya mungkin badan lu ngomong juga lah ya, kalau lu gitu. Kalau lu udah saatnya udah pulang deh, ikutin. Itu. Gue juga pelajarin itu lah pas sepedaan. Kalau udah nggak usah ikut paksa gitu, kalau udah nggak kuat udah pulang aja. Nggak ada yang salah. Abis gitu. itu stop. Abis itu keadaan ya, keluh itu lu stop. Gue tetap berlatih lah kadang-kadang cuma untuk jaga fitness aja. Kalau keluar pun juga nggak sejauh itu lagi. Gitu. Sekedar ngikut. Kalau latihan yang indoor ya untuk keringetan aja nang. Oh iya, gue belum jadi ya. Gitu. Ayo dong. Latihan indoor, oke. Ambil kita ngobrol. Iya, minggu depan. Iya. Ambil bikin episode lagi. Iya boleh. Boleh nambah. Nah terus abis Pluton, Puff ini masih ada lo? Masih, alhamdulillah. Ini berarti udah masuk Amerika dong? Amin. Iya kan waktu itu? Iya lu mah. Iya. Iya kan? Dikit, insya Allah. Dikit insya Allah gimana? Udah diizinin? Iya, udah diizinin. Ada yang memang masih tahap sih sekarang untuk gue masukin ke sana gitu. Sama ada beberapa toko online di luar negeri sana lah yang mau gue cobain. Cuma ini karena memang nggak tahu juga nang, ini yang seru juga ya kadang-kadang apa yang nggak diburu-buru progresnya kelihatan. Ini asik nih. Gitu. Apa yang nggak diburu-buru progresnya kelihatan ya? Elaborasi. Gue bikin ini sama teman-teman gue nih, sama para sahabat ini berlima lah ya sekarang. Iya takut miss. Berlima. Mungkin lagi lu miss. Iya mungkin. Ingat itu ya 5. Nah karena seneng aja itu pertama gitu ya. Terus kedua ya udah kita jalan aja deh gitu dengan modal yang awalnya nggak ada modal dari siapa-siapa. Maksudnya nggak ada yang fundingin dari siapa-siapa dan lain sebagainya. Kita coba pakai uang sendiri, tapi ya udah kita menganggap ini adalah side business kita, ya kita jalannya pelan-pelan aja deh gitu. Pelan-pelan gimana? Pelan-pelan maksudnya 3 bulan nggak perlu wajib kamu target harus kejual 100 kaos apa nggak ada. Kita ya udah itu at least bukan target ya. Kita bisa mencukupi untuk bikin yang lanjutannya, yang lama bisa kita apain tanpa kita harus merugi. Itu aja. Muter terus itu ya? Yang penting muter secara pelan dan cukup gitu, terus sampai di poin terakhir-terakhir ya ada aja gitu, udah mulai dikenal kemana, diliput media ABCDE, terus ya ternyata serunya di situ gitu. Gua nggak tahu juga kalau tiba-tiba ada orang yang ngasih gue sekian ratus juta langsung bikinin gitu pada saat panjang. Mungkin gue berlima ini belum bisa jadi kayak gitu kayak sekarang. Maksudnya sekarang pun juga gue masih menganggap terhitung belum sukses lah nang. Maksudnya nggak banyak orang yang udah tahu brand ini gitu dan lain sebagainya. Tapi ya kita semua juga percaya ya udah kita slowly aja lah gitu, nggak perlu. Yang penting teman-teman dari tiap circle udah pada tahu, kita lihat berjalannya kemana, kita titip di toko ABCD, kita lihat, nggak perlu harus gembar-gembor ini itu. Karena apa juga kadang capeknya kalau dipikir gitu ya, makin kesini suka nggak sepadan gitu sama apapun yang lu push. Maksudnya? Nggak sepadan tuh gimana sama yang di push? Ya kayak tadi, misalnya si target tadi lu harus gitu. Pada saat lu nggak achieve, lu pasti apa? Kecewa dong. Itulah yang maksudnya gue sama teman-teman kayak, aduh udahlah. Kayaknya kekecewaan ini menimbulkan ketidakadaan semangat. Menarik. Gitu. Nah terus kalau misalnya lu nggak achieve gitu, apa yang lu lakuin? Ya udahlahnya tuh gimana? Bersolusi lain gimana caranya? Ya ujung-ujungnya maksudnya kalau ditarget di bisnis atau apapun, ujungnya numbers kan. Iya kan, ujungnya numbers gitu. Dan gue belajar beberapa, lihat teman-teman atau yang lain sebagainya yang long term justru ternyata itu jalannya gitu. Itu pelan terstruktur, mungkin ya nggak usah muluk-muluk mungkin ya gitu. Yang penting lo yakin dalam sekian waktu lo tetap bisa makan lah. Oke. Targetnya nggak usah yang sampai kita harus ini supaya kita bisa ke Amerika. New York untuk itu. Tapi ini ke Amerika by himself kan si Puff ini? Iya dan tidak gitu. Iya maksudnya secara kualitas
Iya dong. Ya. Kan saya pernah megang bahannya. Iya. Iya kan? Iya. Belum kasih lu ya? Ntar. Lu kasih gue juga bingung makainya Mas Put. Pakai Kan dong. desainnya kan bukan gua. Ini kalau polos gini bisa dong? Bisa. Iya. Nah ngomong soal makan, nah, gue mau ambil doa. Satu lagi produk lu nih. Ada bintang tamu bawain sarapan. Iya. Kan udah lama gak ketemu. Makanya tadi gue nanya Mas, mana gak ada Mas Firman. Nanya Mas Firman. Sekarang lewat nang. Hah? Kan kita udah lama gak kangen-kangenan. Parah. Gue kalau Fatoni. Tony. Partner gue namanya Tony dan dia gendut. Kokinya kan? Ya bareng lah. Dibilang kokinya banget juga enggak. Kan lu masak gitu. juga. Karena gue masak juga. Ini yang orang banyak banget apa? Gue lihat di Instastories lu. Nanti kita makan bang. Maaf. Gue keluar dingin nggak apa-apa nggak sih? Hah? Biasa. Lu nggak kuat dingin? Enggak, keluar kamera sedikit. Oh nggak apa-apa. Anjir diganjelnya pakai tangan. Kenapa dia? Kalau ini gimana ceritanya? Put ya, lupa gue Fatoni. Gue tahu lu suka masak. Iya. Di kala itu zaman setelah lulus kuliah ya, habis kuliah dan lain sebagainya. Dark times. Saya sering makan tengah malam. Sering makan tengah malam. Apa bedanya dengan kuliah? Ya, sebetulnya betul. Iya benar kan? Di mata kuliah kita ya iya. Betul, itu sama-sama nightmare sih, betul iya. sekali. Sebenarnya cuma pada saat lagi merintis dan mencari jati diri di umur yang masih berapa tuh 22, 21, lagi wah, life is everything. Aku bisa ini, aku fun. Besok nanti deh. Iya. Besok nanti deh akhir bulan apa itu gitu kan. Fuck orang semua. Bagus. Itu di luar begadang tengah malam gue selalu mencari leftover yang ada di kulkas nyokap ataupun kulkas. Menarik. Wah, roti apa. Jadiin satu makanan yang super besar dan lain sebagainya. Dah makan. Itu berjalan. Leftover ya? Iya, dari makanan sisa di kulkas aja entah tiba-tiba ada keju proses sisa, ada makaroni bekas apa. Gua olah aja lagi ulang semua. Bikin. Terus tiba-tiba waktu itu 14 kalau nggak salah. Ada orang datengin gua minta dimasakin. Aneh banget. Bikinin gua dong gitu. Karena waktu itu gua ada acara di tempatnya dia punya toko juga di Panglima Polim atau apa. Lo bisa masak steak nggak sih? Waktu itu belum kayak sekarang nang yang lo bisa panggil catering, masak daging atau apa, cari. Ya udah teman-teman aja siapa bisa. Ya di sini gue masakin ternyata. Pada suka, lo bisa bikin apa, lo butuhnya apa segala macam gitu, mac and cheese bisa nggak segala macam. Oh memang gue suka, tapi dulu instan, gue belum bikin yang serius gitu ya. Bikin, terus ada orang-orang banyak, terus pada suka, akhirnya mau coba nggak buka outlet gitu. Gue dengan si Tony ini ditawarin buka outlet. Ton gimana nih? Ya udah, oke. Awalnya di itu kan, di Pangpol juga kan? Di Pangpol juga, dekat Kroma. Kroma dulu ya? Dekat Kroma di situ. Jalan, beraniin diri, itu benar-benar fase belajar. Nah, di mana ternyata kadang-kadang kalau yang nge-funding lo ini maksudnya juga mereka dalam tahap belajar satu dan mereka punya problem sendiri, itu chaos. Itu yang kejadian sama gue di outlet itu gitu. Jadi dia punya masalah dengan keluarganya satu, dengan keuangan dua, ketiga dengan apa ya? Kepribadiannya sendiri? Bukan. Dengan adiksi dia akan sesuatu hal. Oke. Yang memang adiksinya ini beda, bukan adiksi perempuan, bukan alkohol, apalagi sih biasanya narkotik, bukan.
ada satu adiksi lagi lah gitu yang biasanya cowok tuh juga suka di situ tuh. Oh, ngumpetin sendal. Bukan. Bukan. Coba lagi dong. Anjir. Ya ibaratnya doi suka mainan game online tapi pakai duit beneran lah. Iya. Yang gue tahu itu. Chaos itu cabut ini itu nggak baik, udahlah gue cabut. Ya udah Ton, vakum dulu. Ada kalanya waktu itu pas gue masih di Maris, kita nih buka dapet chance di Kemang Village, buka di mall. Belajar lagi tuh Nang, buka di mall kayak apa sih gitu, traffic banyak gede ini tuh. Ternyata repot dengan semua sistem mall kan, loading nggak bisa gini, nggak boleh berisik, jam sekian tutup. Sedangkan kami isinya semua adalah begundal. Ada yang di depan toko dalam mall main skateboard, loncat-loncat, keramik pecah, kena omel gitu-gitulah semua. Nah di situ ada tempat makannya. Gue beraniin lagi diri, Ton, lu mau bantuin gue untuk administratif nggak dan lain sebagainya. Gue jalan, gue masak dan lain sebagainya deh di situ sekarang ngurus Maris. Ya udah gitu, jalan. Kontraknya di sana ternyata habis, kita mau lanjut lagi ternyata kita kena celek. Ini yang bagian celek nih gue tau nih ya. Iya, bagian celek ternyata ya harus teman-teman kalau yang mau berbisnis di mall harus lebih dibaca aja kontraknya. Intinya itu sih pesan dari gue gitu. Jadi kita cabut, itu tutup, terus ya udahlah Ton, kita vakumin dulu aja lah di kala itu 2017-an. Nah, fast forward ke 2020. Cinere nih. Cinere. Tiba-tiba temennya si Tony ini memang dulu hampir setiap hari dia dan kantornya itu makan Fatoni karena suka banget sama sandwich kita, sama mac and cheese gitu. Lo nggak lanjutin Ton, lo nggak apa. Waktu itu gue nggak terlalu kenal sama si teman partner gue sekarang ini, namanya Dean. Dia atlet drifter lah. Yoi. Mahal ya olahraganya. Ya, itu satu. Terus maksudnya dulu dia pun pas sering ke Fatoni, dia jalanin media otomotif namanya Good Rides. Gitu. Mungkin kalau pernah denger. Nah, mau nggak jalanin lagi? Ayo, ya udah gitu. Tapi kita belum berani online. Kenapa? Gue harus masak dari apartemen gue. Naik turun gue nggak mungkin nih nggak ada orang, dan gue bisa panggil satu orang yang dulu menjadi cook jagoan gue untuk membantuin masak gitu. Udahlah coba jalan nih Nang, udah jalan. Ya itu kayak tadi, mungkin karena pelan dan ya udah gue tetap konsisten walaupun kadang harus merugi atau apa, ya itu kan yang harus di apa ya, lo hadapin pada saat lo berbisnis gitu ya. Tapi jangan deh, udah jangan patah semangat, terusin. Dari si Dean ini dia ketemulah dengan salah satu sekarang yang lumayan jadi mentor gue di F&B, adalah salah satu si Mas ini. Tiba-tiba karena 2020 COVID, tadinya rumah yang sekarang di Cipete yang gue jadiin head kitchen tempat kitchen gue, headquarter kitchen gue ini, itu tadinya mau dipakai untuk catering salah satu maskapai terbaik di Indonesia lah. Mau jadi catering Nang. Lu bayang nggak catering pesawat? Iya kan udah pasti tuh. Hebohnya kayak apa dan udah pasti kan. Mesinnya semua udah kayak rumah bisa disulap jadi gitu. Wah, COVID nggak jadi, nggak tahu gimana. Ya udah, gue ikut serta deh di Fatoni, kalian pakai aja nih kitchen. Gue sama yang lain, wah, ya udah dengan terms gini. Nanti tapi dia, udah lo nggak perlu bayar gue dulu belakangan, tapi intinya kita jalanin dulu. Pada saat udah jalan oke, kita lihat where it goes. Dan kebetulan orang ini, dia di salah satu organisasi yang sangat dipercaya untuk bikin catering Nang. Gila. Jadi catering Asian Games, catering PON gitu-gitu. Ini dia yang ngurus nih. Gila. Gue juga belajar, wah gila. Terus dia, ya pokoknya dia ngelihat Excel itu kan tuh udah kayak gini doang. Udah, ini harus jadi dan semuanya bener gitu. Udah di tahap yang terbiasa. Seyoda itu dia. Iya. Gituan tuh dia udah seyoda itu. Udah sepaham ya. Terus gue langsung, wah ya udah deh kita terusin. Udah dijalanin, jadi sekarang yang tadinya gue di apartemen dengan mencoba seminimalis mungkin by PO, di situ ya udah gue nyalain online dulu sekarang. Udah mau 2 tahun akhirnya gue di online doang dulu. Terus tempat itu akhirnya beberapa kali, sekarang nih lagi di renov sedikit-sedikit, kalau ada orang mau dine in udah mulai bisa sedikit-sedikit, tapi gue nggak mau jadiin itu outlet lah, karena kan
masih bisa dibilang itu perumahannya Nang. Gitu, dan kayaknya kalau di dalam perumahan juga kalau terlalu ramai kacau gitu. Campur sama di lantai 2 kantor dia lah ibaratnya. Ya udah gue mau terusin sampai aim gue adalah nanti dengan yang lain bisa buka outlet lagi gitu. Tapi ya sekarang ini udah hampir 2 tahun gue tetap di online aja gitu. Lu tuh banyak jatuhnya juga ya Mas Putih? Iya Nang, makanan iya. Makanan gue jatuh maksudnya ya harus terima. Makanan jatuh, tapi kan retail juga lu nggak selancar yang terlihat kan? Iya betul gitu Nang, ya karena apa ya, gue juga jarang lihat maksudnya orang yang tiba-tiba langsung weh gitu kalau nggak ada sesuatu di belakangnya atau ada suatu laundry di belakangnya. Gue nggak percaya itu gitu. Pasti orang kalau yang niatnya usaha beneran harus di weh gitu. Menarik. Nah terus cara lu bangun tuh gimana sih? Gue sorry gue potong karena yang lu bilang gue ambil berasap dikit ya. Nggak apa-apa. Oh, lu bilang kayak iya nih pelan-pelan, iya gue maunya ini pelan-pelan segala macam. Ya lu nggak usah bilang lu pelan-pelan, emang lu pelan gitu loh. Nah gimana caranya lu? Ya mungkin lu akan bilang dengan klise ya kan, kalau pelan jatuh kan nggak sakit, kalau ngebut kan. Iya kan? Iya, tapi tetap ada rasanya dong jatuh. Ada. Gimana Put lu bangun lagi gitu kayak tetap percaya bahwa pelan-pelan gitu? Iya, apa ya Nang? Nggak tahu, hati aja. Gue kalau itu maksudnya gue punya mindset abis itu, ya udah ini nggak bisanya kenapa nih? Gue list down. Oke. Next gue melakukan sesuatu yang mirip atau bisa gue implement dari yang lama, gue nggak boleh gini nih gitu. Jadi pada saat gue jatuh situ ibaratnya ya siap-siap lanjut level 2, siap-siap lanjut level 3 nih gitu, karena pasti habis jatuh entah kenapa akan ada opportunity lain yang tiba-tiba aja. Itu tuh jadi kayak gue selalu percayain ntar pasti ada lagi, tapi di kala yang waktu itu ya udah gue coba teruskan aja lah gitu, dan gue yakin pasti nanti ada jalannya lagi, dan momen tuh menurut gue selalu ada Nang. Di waktu yang pas lu pasti akan dapet itu gitu. Kalau belum ya udahlah, doa aja terus, percayalah sama yang lu bilang, apapun tadi itu lu percaya aja tadi dateng dia gitu. Tapi lu pernah takut nggak sih Put? Pasti takut, iya. Takut gua nggak bisa nggak bisa nge-fulfill hidup gua di sebulanan. Ada gua takut hubungan dengan para partner atau teman-teman rusak, itu pasti ada, tetap ada lah gitu. Tapi gua pikir balik, kalau gua harus stand up itu untuk jadiin profesional, ya gue nggak bisa gitu. Ketakutan akan hal-hal tadi, terutama sama bisnis partner dan lain sebagainya, kayaknya ya lo harus ngomong, dan lo bisa lihat kalau dia profesional juga, lo nggak akan slack habis itu. Ini di kerjaan kok gitu. Iya. Habis itu lo nggak akan slack. Dan itu resiko juga kan? Iya. Pasti apalagi lo kerja sama temen dan lain sebagainya, gitu. Iya. Pasti kan udah kayak gitu, cuma lu ngeliat aja tahu profesionalnya apa enggak, seburuk apa sih, apa lu sampai nyekek dia sampai dia balas dendam segitunya. Enggak kan gitu. Kalau masih dalam tahap oke, bisnisnya nggak jalan karena ABCDE ini kurang ini itu, ya udah lah gitu. Jadi menurut gue juga itu sedikit nyambung dengan urusan lu, keluhannya adalah beberapa nggak ngelihat itu gitu. Nggak ngelihat apa? Nggak ngelihat kalau di bisnis sebagai teman, profesional teman-teman gitu. Itu aja gitu. Terus terkadang yang dulu dijanjin, oke lu sebagai partner dan lain sebagainya, pada saat lu yang memegang sesuatu atau lu yang sebagai tadinya ngelit nih, adalah di salah satu bisnis gua, jadinya banyak interupsinya gitu. Nah, task lo A, B, C, D, E. Oke, gue lagi kerjain A, tiba-tiba yang C disuruh ngebut. Gue pindah ke C. Yang C suruh ngebut, tiba-tiba yang B ada B1, B2, B3 ditambah.
semua harus langsung makanya dari situ gue langsung makin nih orang-orang suka pada ngebut kenapa sih gitu. Itu aja tuh, nih kenapa sih pada suka ngebut gitu, nggak ngebiarin one by one task nih selesai atau apa gitu. Itu yang lagi sedikit gue alamin lah di beberapa pekerjaan gue gitu. Berarti sempat ada, maksudnya di dalam perjalanan lo itu sempat ada yang nggak cocok dengan cara plan-plan lo itu dong? Pasti, sangat gitu. Ya gue mengerti di satu sisi harus mengejar sales karena uang tinggal sekian, lo harus siapin plan lo secara bisnis nggak bagus kalau lo nggak profit bla gitu. Tapi sebenarnya banyak cara kok gitu untuk lo nggak cuma terpaku dengan apa yang lo jual di situ, masih banyak cara lain ya. Mungkin cara lainnya lo harus mengeluarkan uang dulu untuk dapat value lebih. Iya kan, itu kan ya udah wajarnya gitu nggak sih gitu. Kadang-kadang kalau lu tidak punya duit, lu pernah nggak punya duit nggak sih? Nggak dikasih duit pada saat itu pernah. Di saat kuliah tidak ada gue dikasih duit sama mak bapak gue. Gue cuma dikasih fasilitas, ya udah lu bisa tinggal di rumah, lu nggak perlu bayar listrik, jajan sendiri deh. Itu kenapa di umur 19 akhirnya atau 20 gue udah mulai jualan sneakers tuh. Itu juga dari SMA dan gue keluar dari rumah gitu. Gue digembleng sama bokap nyokap, untungnya adalah itulah gitu. Ya udah lu keluar dari rumah, living your life coba tuh sendiri gitu. Gue cari tandeman teman buat nginep, terus gue mulai ini itu dan lain sebagainya ya di situ gitu. Jadi dikala sekarang ini udah tahun ke 8 kali ya, gue maksudnya tinggal di rumah gue yang sekarang sendiri ya, alhamdulillah ya jadi bisa tertata gitu, karena udah terbiasa dari apapun lah, sampai nyikat kamar mandi sampai apa ya udah bisa sendiri gitu. Dan ya karena itu gitu ya, gue digemblengnya di situ. Terus dari bokap gue pun juga dia seorang businessman yang sendiri gitu, jadi dia pun juga sering mengalami, aduh papa lagi pusing nih kantor, beli nggak ada duit, nggak ada apa gitu. Tapi ya balik lagi, kalau usaha lo ada dan lo bisa mikir panjang, dateng lah, jangan pernah takut lah. Keren lo. Iya, duit di bumi banyak nang, tinggal gimana cara dapetnya nang, orang di print tiap hari. Bener sih. Cuma dipegang sama beberapa orang doang, Mas Put itu. Ya. Tas dulu dari jauh. Wow. Yang megang itu kadang-kadang kok nggak dilepas-lepas. Iya kan. Berarti lu kalau misalnya lu nggak punya duit sama sekali nih Mas Put, lu nggak punya fasilitas itu, lu akan melakukan apa? Sebagai lu? Gua harus mencari cara gimana bisa dapat uang dengan keahlian atau koneksi gua. Keahlian lu apa? Keahlian gua sekarang ini adalah yang jelas marketing pasti. Ya bisa. Gua mata yang bagus untuk desain bisa. Gua menjual sepatu bisa. Karena kesukaan gue di awal dengan sneakers dan gue udah membangun itu lumayan lama lah, tanda kutip. Orang ngeliatnya gue sebagai kolektor atau apa, tapi di satu sisi kenapa gue stick ke situ, 1,5 tahun pandemi yang bikin gue hidup itu nang sama bini gue. Sepatu? Iya. Percaya atau tidak. Gimana jualan sepatu sih? Kerjaan agency di tahun itu, apa sih nang? Iya sih. Gak ada, semuanya nyoba virtual. Udahlah gitu, lo tahu nggak akan seramai itu virtual, lo DWP virtual, ironis nggak sih gitu, sorry ya, gitu maksud gue kayak lo di rumah harus terpaksa pasang lampu Shopee yang warna-warni terus lo gedein tuh, terus party di rumah, nggak seru, udah deh, lo maksain seru, sorry deh gitu, tapi itu nggak seru, gitu lo beda dengan interaksi lo di konser di mana lah gitu, terus kerjaan itu ada orang bikin web dan lain sebagainya, gue memang ada perusahaan software house lah. Orang lagi sepi di situ juga untuk bikin apps dan lain sebagainya gitu. Akhirnya apa? Gue berjualan makanan Vetoni oke gitu. Tapi in terms of bulan gue, waduh masih kurang. Yang gue lakukan apa? Yang orang ngiranya itu adalah koleksi gue, ya gue jualin nang. Anehnya gue hidup 1,5 tahun dari itu doang. Lu jual koleksi lo? Iya.
kan tahun itu survival mode on. Iya. Jadi gue lihat ada beberapa sepatu lah. Ini bukannya yang Mas Put dulu omongin. Keluar yang orange mungkin, terutama. iya. Lu bangga banget kan lu dapetin Nike orange itu kan. Ya udah terpaksa. Ada orang bule mau beli harganya mahal. Gue terus ubah mindset gue. Ya kadang kalau lu sebagai kolektor tertentu atau apa gitu, mungkin lu sering ketemu siapa yang kolektor mobil, kolektor motor, mau ditawar sampai sekian miliar atau apa. Ntar dulu. Ya gue harus ubah itu nang, daripada gue nggak makan. Gitu. Dan jadi di situ juga bini gue lucunya adalah dia tahu maksudnya gue dulu sering bertransaksi sepatu dengan ada customer di luar negeri sama teman-teman gue nyari sepatu gue bantu dan lain sebagainya lah gitu. Dia ngelihat itu jadi dikala gue terlihat mengkoleksi atau apa dia nggak marah gitu karena dia terus ngelihatnya pas pandemi ya lagi laki gue ngejual koleksi dan lain sebagainya, gue hidup nih 1,5 tahun gitu cukup semuanya gitu. Jadi gue juga agak-agak wah ini lumayan cerita yang akan gue pegang terus ini dikala semua orang lagi pusing segala macam. Gue sesimpel menginvestasikan sesuatu yang nggak dibayangkan orang ya sesuatu gitu. Mungkin kalau koleksi mobil lu jual satu mobil lu bisa hidup setahun setengah gitu. Ini kan sepatu gitu nang gitu. Itu benar-benar jadi investasi buat lu ya Mas? Buat gue ternyata, dan itu benar-benar kayak best practice gue kemarin itu ya itu gitu. Lu ngejualnya gimana? Gue mengiklankan itu di website, gue nyari dari hashtag Instagram lah dan lain sebagainya ke forum-forum sepatu. Ya udah gue kayak zaman Kaskus aja lah nang. Oh. Gue jualin itu, terus gue ada orang nyari ini, gue coba tawarin aja ke orang random, ke orang Cina yang kalau bales grammarnya nggak jelas karena dia pakai translator. Ya udah, paksa deh. Itu juga karena mereka tahu satu sama lain ini itu. Alhamdulillah gue nggak pernah kejebolan. Maksud gue mereka bayar, gue kirim, delivered. Ya maksudnya karena itu kali ya, gue berniatnya jujur ya. Jadi mungkin yang dapat datang ke gue nya juga ya udahlah gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang pernah kirim dulu atau apa terus nipu gitu. Untungnya gue udah ada was-was sih, tetap was-was gitu. Tapi ternyata enggak kan, gitu. Kaget gue juga gitu. Wah. Dan setelah di situ gue jadi kayak semangat. Nanti kalau gue punya duit lagi gue harus kalau gue pengen beli lagi. Dan itu karena gue menganggapnya ya udah barang itu nggak akan punah lah. Gitu. Gue ubah di situ sih, mindset di situnya yang tadinya berat nang. Berat karena sebagai sesuatu yang gue tadinya dapetin susah anjing apa yang ini ada tanda tangannya lah ayu. Tapi dikala berujung ke perut dan billing listrik wah ya sudahlah. Tapi jujur Nike Blazer yang lu dapetin buat gua, yang gua nggak dapet di mana-mana lu dapetin. Kemarin tuh ada yang nawar. Ada yang nawar tuh. Gua kondisinya waktu itu juga lagi cekak tuh. Wah, ada yang mau nawar. Enggak deh gua. Ini gua nggak dapat, terus teman gue yang dapetin nggak ada, gua nggak jual. Gua, lu tau nggak? Naik Blazer, undercover biru. Sama yang Nike Trail. Ya tapi kan lu punya apa ya? Maksud gue, lu masih ada sesuatu ya itu lagi lo oke dapat itu. Tapi kan lu dapat solusi lain gimana lu biar nggak cekak kan? Waktu itu benar-benar kayak yang tadi lu bilang ya nunggu. Lu nggak ada. Lagi nggak ada opsi lain. Nggak ada opsi lain. Terus apa yang lu lakukan akhirnya? Nunggu kan? Nunggu ya? Kayak kata lu. Iya. Lucu ya? Mikir-mikir lucu. Berarti tuh lu tuh nggak ada satu beban yang benar-benar membebani kepala lu ya Mas Putra? Ya harus. Kalau dipikir ada sebenarnya ada gitu. Orang ngelihat gue atau dengan personal branding gue untungnya adalah gue sebagai seorang tanda kutip seorang badut, seorang yang hahehoha aja dan lain sebagainya. Dan terkadang itu jadi sesuatu kemenangan di gue gitu loh Nang. Karena lu bisa selubungin banyak hal. Tos. Untuk teman-teman yang kenal saya lama mungkin bangsat. Iya. Gitu.
mereka mungkin tidak tahu siapa saya sobat Indonesia. Saya bercandaan, lo nggak bisa, lo ayo gitu. Gue sekarang apalagi di dunia kerjaan yang sekarang, gue tetap put that game face-nya seperti itu aja, nang. Gue nggak mau yang oke, tapi pada saat mereka tahu gue harus meeting serius, duduk dan lain sebagainya, gue bisa berubah harus. Gitu. Ya sesimpel inilah gitu. Kalau yang udah kenal gue lama, seorang Putra ngapain bawa tumbler gitu. Kalau tidak isinya adalah cairan lain selain air putih. Iya kan? Itu kalau yang kenal lama. Mungkin kalau yang kenal baru ngeliat, oh dia sehat, dia friendly environment juga ya. Gitu. Kalau yang kenal lama, orang kayaknya apakah ini isinya teh hangat? Wah, hangat. Tapi bukan teh. Nah, tapi bukan teh. Mungkin gitu. Oh, ini udah sore, nah. Iya, ini udah sore. Gue karena lu termasuk dari sekian banyak anak di kafe dulu. Lu termasuk yang gue gimana ya caranya ya? Lu sama Acil gitu. Cuma kan Acil versi kanan, lu versi kiri ya. Iya. Dua-duanya sama-sama chill tuh. Iya kan, dua-duanya sama-sama santai. Wah, gimana ya caranya? Karena menarik banget. Cara lu ngebangun trust tuh menarik banget sih buat gue, Mas Put. Gimana sih caranya, Put? Gini, mata lu melihat desain. Lu kerja di apa tuh sama Andra, sama Bimo? Sama Bimo, Rupa Maya. Terus lu berasal dari kesenangan lu, akhirnya lu invest sepatu. Terus lu bangun Pluton, itu visual semua tuh. Dan itu kalau ditarik ke bawah, akarnya adalah percaya. Gimana caranya lu bikin orang percaya sama lu? Kalau lu pertanyaannya itu, gue kadang juga suka bingung sih, Nang. Jujur aja gitu, bingung. Kayak tadi ya, mungkin gue, kalau tadi lu nanya terbebani dan yang lain sebagainya, pertanyaan sebelumnya, kayaknya enggak. Apa mungkin karena gue ngasih lihat ke mereka gue nggak ada beban gitu, untuk mengerjakan sesuatu, dan gue tipikal yuk dulu deh bisa gitu. Selama itu lo tidak membetulkan pipa di tengah laut gitu. Selama ribet ya. Selama itu tiba-tiba betulin baling-baling pesawat gitu. Nah, di luar itu kayaknya gue caranya gimana ya, Nang? Gue tetap selalu yes in the first place dulu sih, maksud gue. Tapi ya harus diimbangin sama risk yang diambil aja gitu. Dan makin kesini juga bawa orang untuk trust itu sih, kalau menurut gue satu ya, gimana presence lo ke dia juga kali ya. Gitu, kayak lo ngadepinnya dia gimana, lo bisa mengertiin seseorang seperti apa gitu. Kayaknya kalau gue ngelihatnya lebih dari ke situ sih gitu. Karena banyak orang ternyata bisnis owner udah bukan ngelihat dari achievement lu kadang-kadang gitu, Nang. Yang dilihat adalah lu sosok karakter yang seperti apa dan hati lu seperti apa sih gitu. Gitu. Karena attitude ya? Attitude juga. Yang cule akhirnya end up kacau di pekerjaan selanjutnya, dan itu ada lah orang-orang yang temen gue juga ada di situ yang udahannya kerjaan selanjutnya jadi kerjaan lamanya ke bawah karena dulu dia kayak gitu. Gitu, dia bikin salah A, B, C, D, E, terutama hal yang paling sensitif ya, duit gitu. Kalau di bisnis kedepannya jadi itu hilang, Nang, trust itu gitu kedepannya sampai panjang lah gitu. Gue pun juga kadang kalau dengar ceritanya udah lama gak ketemu, kasian juga di satu sisi, tapi untuk mencoba 2 kali kerja lagi sama dia atau apa, ya gue pun sebagai teman atau apa kan jadi agak mikir. Ada takut ya. Itu jadi balik muncul lagi gitu. Kadang-kadang gitu tuh. Nah berarti visual dulu ya lu tetap ya? Visual dulu selalu udah kasih lihat visual, kasih lihat masa depannya seperti apa. Mau itu buruk jelek ya mau diterima resikonya, ayo. Kalau nggak berani terima ya udah, lu jangan berbisnis. Gitu. Karena juga abis gue pelajarin lagi lebih dalam gitu ya, ya risk dan how you take on the business gitu sih, Nang. Gitu ya, maksud gue
udah pasti nominal yang lebih besar, resikonya lebih besar gitu. Tapi kalau lo bisa ngelit tim lo dengan baik dan tanpa A, B, C, D, E yang sentris ke dia dan lain sebagainya, kayaknya harusnya bisa jalan apapun ya. Gitu, dan ya bisa mencari solusi bersama lah. Gitu, dan dari visual tadi juga apa ya? Ya orang senang ngelihat gambar bagus lah, Nang. Iya, gambarin aja dulu yang bagus lah. Gitu. Karena pada saat jadi atau enggak sisanya bisa ditambal-tambal sebenarnya. Mau itu dengan orang yang lebih expert ataupun ditambal dengan seseorang diimprove supaya lebih situ gitu ceritanya. Berarti nggak ada sama sekali sesuatu yang membebani lu secara. Gue mencobanya enggak lah, bisa gue bilang enggak lah. Dan kayaknya jangan, jadi nggak sehat, Nang. Buat apa juga ya? Buat gue jadi buat apa? Jadi stres gitu. Diagnosa aku ini ada Putra dan ada Pietro ini ada dari dokter ke gue gitu. Kalau gue terusin jadi Moon Knight aku, Mas. Ya kalau jadi Moon Knight kan seram. Gue pernah lihat lagi sisi Pietro-nya, lu juga pernah lihat sisi Moon Knight ya kan? Ada tuh. Iya, ada tuh. Tiba-tiba lagi berat jadi Moon Knight, wah bisa wah, dan itu harus gue pendem. Harus lu pendem atau harus lu jadiin temen? Udah coba jadi temen. Ngeyel. Coba jadi temen ngeyel, guenya kalah. Karena di saat yang satu lagi datang nggak ada. Ini mau ininya doang. Gitu, jadi nggak ngolah dikit dia nggak lewat nih, Nang. Cuma saja gitu, udah langsung. Itu yang bahaya, dan kadang ya jadinya jahat jatuhnya. Mulut gue jahat nantinya jadinya gitu, Nang. Jahat apa jujur? Karena jujur tuh cenderung jahat sih. Fuck lo. Nggak bener kan? Iya. Kan gue udah pernah bilang pernah ketemu yang diomongin jujur soalnya. Iya. Di bagian hidup gue. Iya. Yang diomongin jujur. Tapi kesannya jahat. Iya. Balik lagi ya, yang diomongin dia bisa menerimanya seperti apa. Benar. Gitu sih. Ya, itu sesuatu. Jujur atau bukan jahat ya. Jujur. Oke. Mungkin terlalu jujur yang bisa bikin orang agak tusuk kecil. Tusuk pakai pisau roti. Nggak mati. Dikit aja gitu. Lu juga harus kuat aja. Orang depannya tumpul. Karena lu tau nggak? Gue tuh pengen lihat banget lagi, Put. Gue tuh belum pernah, gue selain yang tadi Moon Knight versi lo sama Moon Knight versi gue tuh belum pernah lihat lagi lu, dan sorry banget gue nggak membahas apa-apa tentang keluarga lu, tentang istri dengan pernikahan lo, karena buat apa bahas, iya kan, sesuatu yang personal, apalagi ya udah ntar kita omonginnya off air aja. Tapi ada satu hal personal yang pengen banget gue tahu, Bud. Lo tadi beli di mana dong? Dekat Ciadan nih. Iya benar. Temen Anda kan Anda anak DKV. Anda anak DKV jika dengan cover itu. Iya benar. Nah, karena gue tuh selalu bertanya gini, kan ada yang secara verbal keluhnya keluar atau ceritanya keluar. Yang nggak keluar lewat verbal, yang sejujur-jujurnya boleh kali diceritain di sini. Ditulis, digambar? Nggak ada tulis, nggak ada gambar. Lu cuma boleh pakai tangan lu dan juga orkestrasi badan lu dan pikiran lu dan hati lu. Oke. Diapain aja nih? Diapain? Iya, pelan-pelan aja tapi jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Diapain nih? Iya. Ya mungkin ada tanpa apapun. Tanpa apapun. Oh. Lu selalu lo ya dengan cara-cara magic lo ini. Soalnya yang gua hormati dari lu adalah ada sisi lu yang nggak pernah ke-reach sama orang, dan lu juga menghormati sisi gue yang nggak pernah ke-reach sama siapapun kecuali orang yang lu izinkan. Makanya gue, Mas Put, nggak usah cerita deh, nggak usah izinin gue.
kasih kisi-kisi aja gitu. Ini nih. Ini. Udah. Udah? Kurang lebih udah. Tadi.